Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk kita selalu menjaga kesehatan dengan tetap memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kali ini Pak Godi akan memasuki atau kita akan belajar bersama tentang pendidikan agama Islam kelas 6. Pembelajaran pertama yaitu tentang indahnya saling menghormati. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki sekarang tentang pendidikan agama Islam. Pelajaran pertama, indahnya saling menghormati. Ya. Di dalam indahnya saling menghormati ini, nanti diharapkan dalam kita mempelajari ini, anak-anak dapat memahami tentang Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Kemudian anak-anak juga dapat membaca surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Kemudian anak-anak juga bisa menulis surat Al-Kafirun dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menghafal Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Pada pembelajaran kali ini tentang indahnya saling menghormati, kita yang pertama nanti akan mempelajari tentang sekilas pengenalan surat Al-Kafirun. Dan kalau sudah kenal, kita belajar untuk membaca, ya, tahap dari surat Al-Kafirun. Kemudian nanti kita akan belajar menulis dan menghafal surat Al-Kafirun. Kemudian kita juga akan memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama. Ya, tapi sebelum kita masuk yang pertama, ini ada sebuah gambar, ya. Ada umat Islam yang sedang menuju masjid. Ini ada umat Kristen atau Katolik menuju gereja, umat Hindu menuju pura, kemudian ini ada umat Buddha menuju wihara, dan umat Konghucu menuju kelenteng. Mungkin anak-anak sudah tahu ya tentang agama dan tempat peribadatannya. Jadi kita tidak hanya tahu saja, tapi kita juga harus bisa saling menghargai bahwasanya di Indonesia ini ada beragam agama. Jadi kita harus saling menghargai. Saja kita akan masuk ke materi yang pertama. Tadi mengenai sekilas pengenalan tentang surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun adalah surah ke-109. Dan jumlah ayatnya ini ada 6 ayat. Ya, surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dan Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang yang kafir. Itu mengenai surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, kita akan belajar membaca, ya, dengan tartil, dengan benar, dengan baik surat Al-Kafirun. Sini Pak Godi akan memberikan dua lafalnya. Ada lafal yang berupa Arab dan lafal yang berupa Latinnya. Jadi mungkin buat anak-anak yang belum bisa membaca Quran atau masih iqra, tetap bisa belajar membaca surat Al-Kafirun. Ya. Sini Pak Godi sediakan lafalnya dan ayat-ayatnya. Mari kita membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tadi mengenai bacaan surah Al-Kafirun. Kita ulangi sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, kalau kita sudah mengetahui tentang sekilas apa itu surah Al-Kafirun, kita sekarang membaca surah Al-Kafirun. Jadi anak-anak diharapkan nanti di rumah latihan membaca ya. Jadi tidak ada alasan nanti mungkin Pak saya belum bisa membaca huruf Arab atau Al-Quran. Nah ini Pak Kodi sediakan huruf latinnya untuk kalian belajar membaca surah Al-Kafirun. Kemudian kita akan memasuki ke yang ketiga. Kalau kita sudah bisa membacanya ya dari huruf Arab maupun huruf latinnya, kita belajar untuk menulis surah Al-Kafirun. Nah, nanti anak-anak di rumah belajar untuk menulis ya. Menulis surah Al-Kafirun nanti disalin ya. Menulis lafalnya yang Arab latihan menulis dan kemudian lafalnya yang Latin juga ditulis. Jadi lafal Arabnya juga ditulis, lafal Latinnya juga ditulis. Agar apa? Agar kita bisa membaca. Kalau lancar membaca dari huruf Latin maupun hurufnya, kemudian kita belajar untuk menghafalnya. Nah, gitu. Jadi semoga nanti anak-anak ketika sudah lancar membaca, kemudian rajin menulis, kemudian bisa menghafalkan surah Al-Kafirun. Itu ya mengenai surah Al-Kafirun. Dan untuk materi keempat kita akan pelajari di minggu berikutnya ya, yang tadi mengenai memahami ya, memahami surah atau memahami isi kandungan ini, yang ini ya, memahami isi kandungan Al-Kafirun. Kita akan lanjutkan ya di minggu bacaan yang depannya. Jadi diharapkan kalau anak-anak sudah bisa membaca dengan baik ya, dengan benar, kemudian sudah bisa menulis Arab ya, Arabnya dan Latinnya Al-Kafirun dengan benar, kemudian sudah bisa menghafal dengan benar, nanti kita akan belajar tentang isi kandungan. Apa sih hubungannya surat Al-Kafirun dengan tema kita, pembelajaran kita hari ini ya, materi pembelajaran hari ini yaitu tentang saling menghargai. Harapannya anak-anak belajar membaca dulu, kemudian belajar menulis dan bisa menghafalkan. Nah, kenapa? Dengan kita mempelajari surat Al-Kafirun ya, kita akan dapat memahami ya, membaca, menulis ya, menghafal surat Al-Kafirun dengan baik dan benar ya. Dan orang yang membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran itu akan mendapat pahala, yang mana akan dihitung pahalanya setiap huruf dari surah tersebut. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini tentang saling menghargai. Kita akan lanjutkan materi yang keempat minggu depan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.